Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia yang terobsesi kepadamu akan melakukan pergerakan ke arahmu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Eight of Swords, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Two of Wands, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Seven of Swords. Aku merasa sepertinya dia yang berdealing dengan kamu saat ini sedang terjebak dengan pikirannya sendiri. Dia sedang tenggelam pada pikiran-pikiran negatif yang membebani pikirannya saat ini. Mungkin kamu dan seseorang ini sudah tidak berkomunikasi lagi sekarang. Beberapa ada yang sudah lama, dan beberapa lagi juga ada yang masih baru dalam hitungan hari. Tapi walaupun seperti itu, walau kalian belum terlalu lama tidak ada komunikasi di antara kalian sekalipun, aku melihat itu cukup mengganggu pikiran sosok orang ini. Tidak adanya interaksi yang biasa kalian lakukan dalam hal berkomunikasi, cukup membebani pikirannya. Bahkan beberapa di antara dia ada yang sampai mempengaruhi kinerjanya di dalam pekerjaannya. Dia sering terdistraksi oleh kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya negatif yang terus berputar di kepalanya tentang kamu. Apalagi ditambah mungkin kamu juga sering menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja dan bahkan sangat bahagia kepadanya. Entah secara langsung maupun melalui sosial medianya, yang semakin membuatnya berpikir yang tidak-tidak kepadamu. Dia overthinking, memikirkan tentang apakah ada seseorang lain selain dirinya yang saat ini sedang dekat dengan kamu, apakah ada pihak lain yang saat ini sedang kamu sukai, hingga pertanyaan-pertanyaan lain yang mempertanyakan apakah kamu sudah benar-benar mengikhlaskannya ataukah tidak. Pikiran-pikiran negatif yang dimana sangat mengganggu dan memenuhi pikirannya. Dia benar-benar terjebak pada pikirannya saat ini dan membuat dirinya ragu untuk melangkah kembali kepada kamu. Apalagi dilihat juga kamu baik-baik saja tanpa hadirnya dia. Kamu tetap bahagia-bahagia saja bahkan ketika tidak adanya dia sekalipun di dalam hidupmu. Yang padahal kalau saja dia mau melakukan pergerakan atau langkahnya yang pertama lebih dulu, bisa saja hubungan atau kedekatan yang terjadi di antara kalian kemarin bisa kembali normal lagi. Jika saja dia mau untuk bertindak lebih dulu, tanpa terlalu banyak berpikir pada hal-hal lain yang tidak penting, bisa saja kapal yang kalian berdua sempat tempati kemarin kembali berlayar seperti dulu lagi. Karena kalau aku lihat juga sebenarnya jauh di dalam hatimu yang paling dalam, kamu pun masih sangat menyayangi dan mencintainya. Kalaupun kamu bersikap acuh tak acuh kepadanya, itu hanya karena kamu ingin melihat sejauh mana perjuangannya untuk memperjuangkan kamu. Sejauh mana tindakan nyata yang akan dia lakukan demi bisa memperbaiki keadaan atau situasi di antara kalian yang sudah tidak lagi hangat karena ulahnya di masa kemarin. Kamu hanya ingin melihat sebesar apa rasa cinta dan kasih sayang yang dulu sering dia ucapkan kepadamu itu. Hanya itu sebenarnya. Tapi dia malah salah mengartikan sikap dinginmu sebagai pertanda bahwa kamu tidak mencintainya lagi. Tapi kamu tenang saja, tidak perlu khawatir bahkan sampai overthinking. Kamu jalani saja kehidupanmu seperti biasanya. Tetap fokus pada hal-hal yang membuatmu bahagia. Karena pada akhirnya nanti dia akan datang juga. Pada akhirnya dia akan melakukan pergerakannya kepada kamu. Walau pergerakannya ini terkesan lambat dan pelan. Tapi percayalah langkah-langkah kecil yang dia lakukan sebagai langkah pertamanya ini akan menjadi langkah-langkah yang besar seiring berjalannya waktu. Langkah-langkah kecil ini akan menjadi pergerakan awal dia menuju ke pergerakan atau perjuangan yang jauh lebih besar lagi untuk kamu. Dia merasa memang harus melakukan segala sesuatunya dengan hati-hati kali ini. Bahkan dia merasa perlu untuk memikirkan setiap satu langkah yang dia lakukan untuk bergerak ke arahmu. Karena dia maunya dari langkah ini hubungan atau kedekatan kalian kemarin bisa baik lagi sedia kala. Dan bahkan bisa sampai membawa hubungan atau kedekatan kalian ini hingga ke tahap komitmen yang jauh lebih serius lagi dari yang kemarin. Dan bukan hanya stuck di dalam hubungan atau kedekatan yang hanya itu-itu saja dan tidak berkembang. Dan untuk bisa sampai ke sana dia perlu memperhatikan setiap detail dalam setiap keputusan dan tindakan darinya setiap kali dia ingin melangkah menuju kamu. Dia harus mempersiapkannya dengan sehati-hati itu untukmu.
Jadi untuk kamu yang mendengarkan readingan aku kali ini, yang saat ini sedang tidak ada komunikasi dengan seseorang ini, kamu tidak perlu khawatir. Tidak perlu memikirkan tentang hal ini terlalu berlebih. Fokus saja dengan kehidupanmu. Fokus saja dengan apa yang membuatmu bahagia. Karena pada akhirnya semesta akan memberikan seseorang ini kepadamu di waktu yang terbaik untuknya. Jika itu bukan sekarang, itu artinya semesta masih ingin kalian berdua memperbaiki diri kalian masing-masing terlebih dahulu. Mungkin masih ada tugas atau kewajiban yang harus kalian kerjakan masing-masing terlebih dahulu sebelum dipertemukan nantinya. Jadi selesaikan dulu saja apa yang menjadi tugas kalian saat ini dan percayakan semuanya kepada semesta. Jika memang sudah waktunya, kalian akan dipertemukan. Bagaimanapun caranya. Untuk ciri-cirinya mungkin dia adalah seseorang yang sering ragu-ragu dan tidak yakin setiap kali ingin mengambil keputusan. Dia seseorang yang sering merasa terjebak dalam situasi yang membuatnya sulit untuk memilih atau mengambil keputusan tertentu di dalam kehidupannya. Dia adalah seseorang yang sering merasa terikat dan terbatas oleh lingkungan atau situasi tertentu dan merasa tidak mampu untuk mengambil tindakan yang jelas dan pasti. Seseorang yang sering merasa bingung dan kebingungan. Dia seseorang yang hampir setiap saat merasa ragu dan tidak yakin tentang arah yang harus dia ambil, sekalipun dia tahu kemana arah itu, dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengeksekusinya. Dia seseorang yang sering kebingungan tentang apa yang harus dia lakukan, dan merasa jika tidak ada jalan keluar yang pasti dari situasi sulit yang sedang dihadapi. Tapi terkadang dalam situasi tertentu, di saat seseorang ini bisa mengendalikan dirinya dan berpikir secara tenang, dia mampu mengatasi masalahnya dengan baik. Dia mampu keluar dari masalah atau situasi yang memberatkannya dengan caranya yang ajaib dan juga unik. Selain itu, dia juga adalah seseorang yang lebih memilih menghadapi konflik atau permasalahan yang terjadi. Daripada mencoba untuk menghindari atau mengelak darinya, dia seseorang yang lebih memilih untuk bertarung dengan masalah dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut daripada lari dari masalah. Dia seseorang yang pemberani dan juga tidak kenal takut terhadap apapun yang ada di hadapannya. Dia juga seseorang yang memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan pandangannya. Seseorang yang mampu membawa orang lain ke arah yang dia inginkan, meskipun saat itu dia sedang terjebak pada situasi yang sulit sekalipun. Seseorang yang mampu membuat orang lain berpihak kepadanya dengan mudahnya. Selain itu, dia seseorang yang jika memiliki pasangan akan sangat protektif, posesif, dan juga cemburuan kepada pasangannya. Dia akan membuat aturan di mana pasangannya tidak boleh terlalu dekat dengan teman lawan jenisnya. Bahkan teman yang satu jenis pun dia akan membatasinya juga. Jika dirasa waktu pasangannya lebih banyak untuk teman-temannya dibanding waktu bersama dirinya. Seseorang ini benar-benar akan menjaga pasangannya untuk tetap berada di dalam jangkauannya. Dan tidak berpergian terlalu jauh dari yang bisa dia jangkau. Dia akan selalu bertindak waspada dan memperhatikan setiap detail yang ada di sekitar pasangannya. Seseorang yang jika sudah memiliki pasangan, akan sangat terobsesi memiliki pasangannya seutuhnya hanya untuk dirinya, dan tidak untuk orang lain. Tapi walaupun seperti itu, seseorang ini dapat diandalkan. Dia dapat selalu bisa kamu andalkan. Dia akan selalu bisa sigap membantu kapanpun kamu membutuhkan bantuannya. Tidak peduli kapanpun dan dimanapun kamu berada. Obsesi dan rasa takut kehilangannya yang besar mendorong seseorang ini untuk melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk pasangannya, demi membuat pasangannya tidak beralih atau berpaling darinya. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan laut, kastil, kerajaan, istana, perumahan, hotel, apartemen, gunung, bulan, renang, bunga lili, dan bunga mawar. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna biru, abu-abu, hijau, merah, kuning, dan coklat. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31.
Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio ular, kambing, kerbau, tikus, macan, ayam, anjing, babi, dan naga. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf mama, gajah, hotel, delta, Charlie, Sierra, Juliet, Indonesia, Alpha, Win-Win, Bromo, Yanti, Tikus, Victoria, Udang, Oscar, Eko, Romeo, Fanta, dan Queen. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Gemini, Aquarius, Cancer, Sagittarius, Libra, Pisces, Taurus, Leo, Aries, dan Capricorn. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.